Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama berjumpa walaupun lewat video. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, memimpin supaya firman-Mu pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, tema kita pada hari ini adalah carilah perkara yang di atas. Saudara, sebelum bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita semua tidak luput dari melakukan dosa. Kita hidup dengan menuruti dorongan hawa nafsu kita dan segala keinginannya. Dengan kata lain, saudara, hidup kita diperbudak, hidup kita dibelenggu oleh dosa. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak Tuhan dan hidup baru di dalam Kristus, kita pun harus memiliki cara hidup yang berbeda dari hidup sebelumnya. Jika sebelumnya kita lebih memperhatikan saudara perkara-perkara duniawi dan hidup di dalamnya, kini kita harus lebih memusatkan diri pada hal-hal yang rohani. Rasul Paulus menceritakan keberadaan kita sebagai manusia yang lama. Dia bercerita mengumpamakan manusia lama itu seperti pakaian yang sudah usang, pakaian yang sudah kumal, yang sudah seharusnya kita tanggalkan. Dan sekarang kita sedang mengenakan pakaian yang baru. Saudara, pertanyaannya, mungkinkah seseorang hendak memakai baju baru tanpa terlebih dahulu melepaskan atau menanggalkan bajunya yang lama atau kotor dan bau? Tentu saja tidak. Kalau kita mau memakai baju yang baru, maka kita akan melepaskan, menanggalkan baju yang lama, yang sudah usang, yang sudah kumal, yang tidak ada gunanya itu. Kita buang dan kemudian kita mengenakan baju yang baru. Saudara, maka yang harus kita lakukan saat ini sebagai manusia baru di dalam Kristus adalah carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Di dalam Kolose 3 ayat 1. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Dengan kata lain, saudara, carilah hal-hal yang rohani. Carilah perkara-perkara rohani selama kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya saudara, hal-hal rohani apa saja? Atau perkara-perkara apa sajakah yang di atas itu? Saudara sekalian, yang pertama, mencari perkara di atas itu berarti kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari. Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah yang harus pada diri kita. Harus ada dan harus kita miliki di dalam diri kita. Kehausan akan firman Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara, seringkali banyak orang Kristen mengatakan tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk membaca Alkitab setiap hari. Tetapi saudara, saya percaya kita semua punya waktu yang sama. Tergantung kita mau atau tidak untuk kita menggunakan waktu di dalam hidup kita. Kita memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Sekarang kita tidak lagi harus memikirkan hal duniawi terus. Kita harus memulai memikirkan atau perkara-perkara, mencari perkara-perkara yang di atas. Salah satunya adalah kita harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, saudara, mencari perkara di atas
juga berarti memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Memiliki satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan itulah yang juga dimiliki oleh Daud, saudara. Kalau kita membaca Mazmur 27, mari kita melihat Mazmur 27. Apa yang kemudian Daud rindukan di dalam kehidupannya setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, seorang Daud dia punya satu permintaan. Dia minta kepada Tuhan. Dan dia ada satu hal yang dia paling ingini di dalam hidupnya, yaitu tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Artinya saudara, ada satu persekutuan yang intim, yang dekat dengan Allah. Saudara, mencari perkara-perkara yang di atas berarti kita membangun sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari, tetapi memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kedekatan dengan Tuhan itu akan menentukan sekali di dalam kehidupan kita, kuat atau tidaknya di dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan hidup ini. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka saudara dan saya akan semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun kehidupan ini, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan bisa mencari perkara-perkara yang di atas. Mencari perkara-perkara yang rohani. Yang kedua, memiliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Saudara, jangan pernah kita menghindari persekutuan dengan Tuhan. Apalagi persekutuan secara pribadi. Setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu sangat penting. Saudara, yang ketiga, mencari perkara-perkara yang di atas juga memberikan satu arti. Kita memiliki satu komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita memiliki sebuah komitmen untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bukan lagi saya yang melakukan kehendak saya, tetapi kita memiliki satu kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin manusia lama kita, dulu kita ingin melakukan segala keinginan dan kehendak kita. Kita menuruti keinginan kita. Tetapi setelah kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus, seharusnya kita memiliki satu komitmen. Setiap hari memiliki komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Mentaati akan kehendak Tuhan. Saudara, ini bukanlah hal yang mudah bagi kita. Karena ada banyak tantangan yang menghadang di depan kita. Untuk melakukan 3 hal tadi. Sulit sekali untuk kita melakukan, mempraktekkannya. Lebih-lebih saudara, kita menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Seringkali membuat kita makin jauh dari Tuhan. Berusaha untuk menarik kita, menjauhkan diri dari kita dari Tuhan. Sehingga saudara, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose dan juga kepada kita. Agar setiap kita waspada, kita menyadari betapa perkara-perkara rohani itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga ketimbang hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan fana ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, pesan Tuhan hari ini kepada kita, bahwa perkara-perkara rohani jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, jauh lebih penting daripada hal-hal duniawi yang bersifat sementara dan fana. Saudara, mari kita sama-sama belajar untuk memiliki tujuan yang sama. Kita memiliki visi dan misi yang sama. Carilah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara yang rohani. Haus akan firman Tuhan setiap hari. Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Memiliki satu komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya bersama dengan Tuhan, saya dan saudara akan bisa melakukan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami
apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kami sebagai orang percaya. Apa yang seharusnya menjadi visi dan misi kami sebagai orang Kristen. Yaitu kami harus mencari perkara-perkara yang rohani. Kami harus mencari perkara-perkara yang di atas, mengutamakan perkara-perkara yang di atas, mencintai perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi mencintai perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk melakukannya. Kami mohon tuntunlah kami, tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami setiap hari memiliki kerinduan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami memiliki kerinduan untuk memiliki komitmen untuk selalu menuruti, mengikuti, mentaati akan kehendak-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan, jikalau hari ini Engkau mendapati saudara-saudara kami seiman memiliki satu pergumulan, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang kesulitan di dalam keuangan, Tuhan akan cukupi segala kebutuhan mereka. Di dalam kesulitan usaha pekerjaan mereka, Tuhan buka jalan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hari ini, tuntunlah hari ini. Jagalah lidah mulut bibir kami untuk senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.